بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة نبينا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama sebelum kita mujakarah, sama-sama kita niatkan nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wadh-dhikra wat-tadhkira wal-ifadata wal-istifadah wadh-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra muttadi'. Suaranya kedengaran ya lah. Jelas saja. Tayyib, kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang sholawat. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, berkata penyusun syair Sayyid Ahmad Marzuki rahimahullahu ta'ala, semoga Sidin selalu mendapatkan rahmat Allah yang seluas-luasnya. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemudian as-salatu, salawat, wassalamu, dan salam, keselamatan, sarmada, selamanya, ala nabiyyi, tertuju kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baik makhluk yang telah mempraktekkan tauhid, ubudiyah, kehambaan, nang bujur-bujur pas tauhidnya, dan sebaik-baik yang telah mengamalkan perkara keimanan itu adalah baginda Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wa man tabi', dan pengikut Sidin. Sabila, apa yang diikuti? Sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', jalan agama yang bujur,
ghayra mubtadi', bukan jalan yang mubtadi', bid'ah, sesuatu yang keluar dari jalur kebenaran. Al-mufradatu, kemarin sudah mufradat as-salatu. Terkait masalah salat, itu di antara fadilat salawat, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan, ittafaqal ulama'u ala anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wal mardudu. Sepakat para ulama, ini di antara keistimewaan salawat, barang siapa yang mengamalkan salawat maka akan mendapatkan fadilah, keistimewaan, keutamaannya apa? Jadi sepakat para ulama anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wal mardudu. Seberataan amal perbuatan taat yang kita gawi sehari-hari itu imma dua, ada kalanya bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu amal ibadah kita keseharian kita, bisa diterima Allah, bisa juga ditolak oleh Allah. Illa sholata, melainkan bersalawat. Jadi salawat nih kayak apapun caranya, hendak riya kah, ujub kah, sum'ah kah, pokoknya pasti makbul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memuliakan kepada baginda nabinya. Alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersalawat kepada baginda Nabi. Fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat itu amal ibadah, amalan membaca salawat itu maqtu'un, dapat dipastikan, biqabuliha, pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nang disolawati adalah baginda Nabi Muhammad, karena memuliakan baginda Nabi. Di antara fadilatnya, as-salatu 'alan nabi syaikhu man la syaikhalah. Salawat itu, salawat kepada baginda Nabi itu berfungsi sebagai syekh. Syekh itu di antara tugasnya membimbing muridnya supaya katuju berbuat baik. Jadi salawat ini diumpamakan seperti seorang syekh. Artinya orang nang katuju bersalawat insya Allah akan dimudahkan mendapat taufik dan hidayah untuk menggawi sesuatu yang taat. Fala tahtaju ila syaikhin, kalau maka tidak perlu kepada guru, wala ila hudurin, hatta sampai kada perlu misalnya hudur hati. Ketika bersalawat itu memahami makna kandungan yang diucapkan, hatta hudur. Wabil huduri akmal, akan tetapi dengan hadirnya hati itu lebih sempurna. Wala yubtiluha ar-riya'u, dan riya itu tidak mengolah salawat yang kita ucapkan tertolak. Itu di antara fadilat salawat. Makanya di antara tafaulan musannif kitab, setiap sidin mengarang kitab, bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat. Pas ujung kitabnya bang, di awal kitab muqaddimahnya memakai bismillah, memakai hamdalah, memakai salawat. Di ujung kitabnya kayak itu juga, salawat juga diakhiri dengan harapan semoga awal akhir masuk ke hati, atau amal yang di mengarang kitab ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ikraman lin nabi, karena memuliakan kepada baginda Nabi. Sama ketika kita berdoa. Ketika berdoa, pas saja ulama mengolahkan bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Tafaul diawali dengan bismillah, hamdalah, dan salawat. Lalu akhir doa diakhiri dengan salawat juga.
tujuannya apa? Supaya doa nang kita haturkan itu lolos ke atas, diterima oleh Allah. Itu diantara fadilat salawat. Di antara fadilat salawat. Nah, di antara sama-sama lah kita kan di antara makna salat itu apabila ditujukan kepada hamba itu maknanya adalah doa yang baik yang kita haturkan kepada baginda Nabi. Terkadang kita punya persepsi atau punya pandangan kita terus yang mendoakan orang lain, gampang lagi mendoakan aku, jar nafsu nih. Pandangan kita, gampang mendoakan aku terus mendoakan ikam. Ternyata ada dalam sebuah hadis supaya sama-sama kita mengubah sudut pandang kita. Ternyata mendoakan orang itu, doa yang kita ucapkan untuk orang lain, ternyata doa tersebut itu pula yang akan kita dapatkan. Ada hadis, riwayat hadis mengatakan, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim yang mana doa tersebut bidhahril ghaib. Bidhahril ghaib itu maksudnya saudaranya itu kada tahu pada kita mendoakan inya. Bidhahril ghaib itu mustajabah. Jadi kita mendoakan orang yang kita doakan itu kada tahu, itu mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sekitar kepalanya ada malakun muwakkalun, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Kullama da'a li akhihi bi khairin, manakala tiap kali seorang muslim tersebut mendoakan saudara muslim lainnya, qalal malakul muwakkalu bih, maka malaikat tadi berkata untuk orang yang mendoakan tadi, amina walaka mithluh. Amin, istajib ya Allah. Kabulakan ya Allah. Walaka mithluh, dan gasan ikam seumpama nang ikam doakan. Jadi kita mau ubah sudut pandangan kita, aku terus mendoakan, gampang lagi mendoakan aku. Aku terus nang berucap, gampang lagi berucap doa nang baik gasan aku. Ternyata ketika kita mendoakan itu dapat pahala sudah. Setelah dapat pahala, kita pun memancing doanya malaikat supaya mendoakan apa yang kita doakan kepada orang lain. Jadi mudahan ikam sugih, sebetulnya ketika mendoakan orang sugih itu sama kebalikannya kepada seorang juga. Dan ternyata lebih afdol lagi yang mendoakan, yaitu malaikat. Malaikat yang kada pernah berbuat maksiat. Itu diantara fadilat doa kepada saudara sesamanya. Jadi ternyata mendoakan orang itu ujung-ujungnya ke kita juga manfaatnya. Jadi mendoakan Nabi yang baik-baik, merancaki bersolawat, sama mendoakan kita juga supaya terus dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Mufradat yang kedua, assalamu at-tahiyyatul la'iqatu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Makna kosakata assalamu itu adalah at-tahiyyatul la'iqah, penghormatan yang layak bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang ditujukan kepada Nabi. Sarmada daiman, selamanya. Artinya amun kawa ya Allah istiqomahakan ulun mulai ulun wahini sampai kena husnul khatimah selalu bersolawat kepada baginda Nabi. Beikhtiar an-nabiyyu ayil ma'hudu indal itlaqi,
An-nabi itu dalam bahasa Arab ketika disebutkan an-nabi, maka lapas an-nabi itu dikenal secara umum melihat kepada siapa yang dikhitab. Karena kita umat Nabi Muhammad, maka an-nabi di sini dimaknai dengan Nabi Muhammad. Kalau khitabnya ditujukan kepada Nabi Musa, kisah orang bahari, berarti an-nabinya itu adalah Nabi Musa. Karena yang dikhitab adalah an-nabi di sini secara umum, yang dikhitab adalah umat Nabi Muhammad, berarti kepada Nabi Muhammad. Jadi meskipun kada disebutkan nama Nabi, tsumma sholatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahada. Mana nama baginda Nabi? An-nabi. Pas an-nabinya itu sudah mewakili bahwa itu tertentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifani, dan lapas nabi itu ada dua pengertian. Ada pengertian secara umum, ada pengertian secara khusus. Fa'alal awwali menurut makna yang pertama, artinya makna secara umum, yang namanya nabi itu adalah huwa insanun hurrun. Dia adalah pertama manusia. Kriteria yang pertama yang disebut seorang nabi itu adalah pertama insanun, manusia, bukan jin, bukan malaikat. Itu nabi. Dzakarun, laki-laki, berarti bukan perempuan. Hurrun, merdeka, berarti bukan hamba sahaya. Uhiya ilaihi bisyara'in, diturunkan wahyu kepadanya dengan membawa syariat. Sawa'un umira bitablighihi amla, sama ada disuruh menyampaikan atau kada, itu namanya nabi. Artinya kalau menurut makna yang pertama, nabi itu disuruh menyampaikan wahyu kepada masyarakatnya, kepada umatnya, itu disebut juga nabi. Kada menyampaikan disebut juga nabi. Ini makna secara umum. Makna secara umum itu berarti diminta untuk disuruh menyampaikan atau kada menyampaikan sama. Itu adalah nabi. Fa in umira bidzalika farasulun aidan, akan tetapi ada tambahan nilai plusnya. Selain nabi, fa in umira bidzalika farasulun aidan, apabila diperintahkan untuk menyampaikan syariat, maka dinamai pula dengan rasul. Fan nabiyyu a'ammu minar rasul, maka lapas nabi itu lebih umum daripada lapas rasul. Kenapa? Karena nabi itu sama diperintah untuk menyampaikan atau kada menyampaikan, tetap disebut nabi. Adapun rasul itu tertentu kepada yang menyampaikan. Wa 'ala tsani, menurut pendapat yang kedua, yaitu makna khusus, huwa insanun dzakarun hurrun, dia adalah pertama manusia. Dzakarun, laki-laki. Hurrun, merdeka. Uhiya ilaihi bisyara'in liya'mala bihi fi nafsihi. Sama maknanya. Manusia, laki-laki, merdeka, disuruh untuk menyampaikan wahyu yang isinya tentang syariat agama. Liya'mala bihi, supaya sidin ma'amalakan fi nafsihi, untuk diri sidin sendiri. War rasulu, ini untuk ini makna nabi, tapi ma'amalakan gasan sidin seorang. War rasulu insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyara'in liyablugahu ila ghairihi. Sedangkan rasul maknanya
insanun manusia, dzakarun laki-laki, hurrun merdeka, uhiya ilaihi diwahyukan, diturunkan wahyu kepadanya, bisyara'in dengan syariat agama, liyablugahu ila ghairihi supaya sidin selain gesan sidin mengamalkan sorangan dan sidin diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada yang lain. Wala yakunu ay wala yakunun nabi, dan seorang nabi itu tidak lain melainkan illa rajulan, melainkan seorang laki-laki. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidak kami utus qablaka sebelum kamu wahai baginda Nabi, illa rijalan melainkan laki-laki. Artinya nabi-nabi dan rasul-rasul yang laki-laki, bukan perempuan. Nuhi ilaihim, kami turunkan wahyu kepada mereka. Rijalan di situ maksudnya berarti bukan malaikat. Wa huwa ala wajhaini, maknanya pengertian nabi, definisi nabi, hakikat nabi. Sekarang tulisan nabi itu wa huwa ala wajhaini, itu tulisan nabi itu ada dua bentuk. Yang pertama bitasydidil ya'i, dengan ya yang bertasydid, yaitu dibaca nabiyun. Nabiyun ma'khudun minan nubuwati, akar katanya diambil dari lapas nubuwah, kenabian. Wa huwal makanul murtafi', arti nubuwah itu adalah derajat yang tinggi. Summiyan nabiyyu bihi, kenapa dinamakan nabi itu dinamakan nabi? Li'annahu marfu'ur rutbati, karena nabi itu adalah orang yang derajatnya tinggi. Aw rafi'un rutbata man tabi'ahu, atau nabi itu disebut dengan nabi karena sidin bisa mengangkat, dengan bimbingan sidin mengangkat derajat para pengikutnya. Itu bacaan yang pertama, nabiyun. Yang nomor dua bil hamzi, dengan huruf hamzah, nabiun. Jadi ada dua bacaan, nabiyun dan nabiun. Ma'khudun minan naba'i, itu akar katanya diambil dari lapas an-naba. Wa huwal khabaru, makna naba itu adalah khabar, informasi, berita. Li'annahu mukhbarun, karena yang namanya nabi itu mukhbar, diberikan sebuah informasi yang mana informasinya itu terkait syariat agama. Au mukhbirun anillahi ta'ala, atau kenapa disebut nabi? Mukhbirun anillahi ta'ala, menyampaikan. Di antara tugas nabi menyampaikan perihal yang datangnya dari Allah Ta'ala. Khairu man qad wahada, sebaik-baik man, orang yang telah mempraktekkan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Artinya afdalu jami'il muwahhidin, paling afdol dari semua orang yang telah mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi sepakat ulama, nabi itu adalah afdalul makhlukin, makhluk yang paling mulia dari sealaman yang ada di dunia. Afdalul insi, paling mulia di antara kalangan manusia. Yang mana di antara kalangan manusia itu ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul. Rasulullah nang paling haratnya,
paling bagusnya. Itu diantara cara supaya mengolah Rasulullah itu menjadi idola. Kita melihat Diego Maradona aja dengan sundulan atau tangan Tuhan kan, Diego Maradona, kita idola dengan Diego Maradona, melihat kelebihan Diego Maradona. Bang, kayak apa caranya hendak idola dengan Rasulullah? Belajar apa-apa kehebatan Rasulullah supaya kawa di hati itu Rasulullah yang menjadi ingatan nomor 1. Wa afdalul jinni wal malaikah, dan utama lebih mulia dari jin, hattal malaikah, sampai malaikat pun istilahnya lebih utama baginda Nabi. Jadi istilahnya amun hendak kada idola dengan baginda Nabi itu, maka sudah jelas saja kelebihannya, keutamaannya. Amun kada hidayah aja, maka sama-sama mudah-mudahan kita dapat hidayah. Semoga yang kita ketujui itu Rasulullah, lain Diego Maradona atau Lee Min Ho atau Prabu Siliwangi. Nomor 1 terkait masalah afdalu jami'il muwahhidin, di sini ada ta'liq. Ta'liq itu komentar, sedikit komentar. Qala al-Busiri fil Burdah, berkata Imam Busiri dalam Burdah Sidin, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Imam Busiri pernah berkata dalam Burdah Sidin, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, baginda Nabi itu melampaui para anbiya, para nabi-nabi. Pintangan mana? Fi khalqin, pintangan bentuk fisik, bungasnya bungas Nabi, tampannya tampan Nabi, pintarnya pintar Nabi. Wa fi khuluqin, dan pintangan akhlak Nabi. Jadi the best sudah kita bisi Nabi. Amun kada jadi idola juga, ya pintangan mana lagi hendak mengolah hati ini supaya mau takait lawan Nabi. Amun kada hidayah, mudah-mudahan sama-sama kita semua dapat hidayah. Walam yudanuhu fi ilmi wala karami, dan tidak ada yang mendekati pintangan fi ilmin, pintangan keilmuan. Ilmunya Nabi itu sangat luas. Wala karami, dan sifat pemurah sidin. Ada hadis yang diriwayatkan terkait pemurahnya baginda Nabi. Ruya an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, ma su'ila Rasulun sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tahu. Rasulullah itu tidak pernah apabila diminta sesuatu illa a'tahu, sidin pasti memberi. Asal ada yang berucap aja lawan Rasulullah, Rasulullah ulun hendak ini, memberi. Itu sifat pemurahnya Rasulullah. Waqad ja'ahu rajulun, buktinya mana? Waqad ja'ahu rajulun, dan sungguh ada datang seorang laki-laki. Fa'atahu gonaman, lalu
Si rajul ini meminta sesuatu, fa'atahu gonaman bainal jabalaini, maka Rasulullah memberikan gonam. Yang mana gonam itu sapi kah kambing kah gonam nilah? Sapi. Yang mana sapi itu banyaknya bainal jabalaini, artinya seluas yang ada di antara dua gunung. Faraja'a ila qaumihi, maka laki-laki tadi kembali pada kaumnya, masyarakatnya. Wa qala ya qaumi aslimu, maka si rajul tadi, laki-laki tadi berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai masyarakatku, wahai orang-orang di kampungku, aslimu, Islam buhan ikam berataan. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ati ata'an la yakhaful faqra. Sesungguhnya Sayyiduna Nabi Muhammad yu'ti ata'an, memberi sesuatu yang mana dengan pemberian itu sidin kada takutan fakir. Artinya saking Nabi itu pemurahnya. Maka ada di antara habaib. Inilah hikmahnya lah, para habaib-habaib yang datang itu pakai protokoler. Coba akan misalnya kada pakai protokoler, bib minta surban bib, ma'amalakan pada tuan sidin, bayar surban, bari. Bib minta kopiah bib, supiah, bari. Bib minta cincin bib, bari. Jika kada ada protokoler, jika kada ada yang membacking, ada juga padah bahasanya, bib minta surban pian. Kalau sidin ma'amalakan pada tuan sidin, pasti sidin memberi. Seapa ada surban, seapa ada cincin. Rasulullah pada tuan sidin aja, sapi nang banyaknya itu seluas antara dua gunung diberiakan sidin. Kan di antara habaib amalan sidin ya mengumpati pada tuan sidin. Itu di antara sifat pemurahnya benar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun, dan semuanya itu seberataan makhluk min rasulillahi multamisun, dari Rasulullah lah mengambil gorfan minal bahri, secibuk daripada luasnya keistimewaan, keutamaan Rasulullah yang seperti lautan. Aurashpam minad diami, atau setetes dari luasnya keistimewaan Rasulullah, baik dari segi pemurahnya, sifat-sifat lainnya, atau hakikat sidin. Setetes hujan aja, artinya seandainya diambili tah kada mau sing habisan. Kenapa? Karena Rasulullah selalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Kenapa semuaan? Maka kita membaca aja di antara sirah. Nabi Musa hendak menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam diterima taubatnya ketika bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj menjadi imam ketika Isra menjadi imam seluruh penduduk langit. Itu menunjukkan kemuliaan Nabi kita itu melebihi kemuliaan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Wal alifu fi qaulihi ta'ala, dan huruf alif fi qaulihi ta'ala, fi qaulihi wahada, bukan qaulihi ta'ala lah, fi qaulihi wahada lil itlaqi. Nah, ini terkait ilmu arud. Alifnya di situ, wahadanya di situ, aliful itlaq. Aliful itlaq itu apa? Alif yang ditambahkan di akhir bait syair. Di akhir bait syair. Nutqan wa kitabatan, dibaca dan ditulis. Tsumma shalatu wassala musarmada ala nabi khairiman qad wahada. Jadi wahadanya itu ada huruf alif di akhirnya. Itu namanya aliful itlaq.
Aliful itlaq itu adalah alif yang ditambahkan di akhir bait syair, ada tulisannya dan dibaca. Tujuannya apa? Untuk mengenyangkan harokat huruf yang terakhir pada bait tersebut. Idza kana maftuhan, apabila harokat akhirnya maftuhan. Jadi wahada di situ asalnya wahada, akan tetapi untuk menyempurnakan wazan syair maka ditambahkan aliful itlaq. Kalau ada pondokan yang hendak memaham wahada di situ maksudnya apa? Kan di kitabnya ada wal alifu fi qaulihi fi qauli syair fi qaulin nazmi, wahada di situ aliful itlaq. Aliful itlaq di situ maksudnya alif yang ditambahkan di akhir bait syair, ditulis dan dibaca. Li isba'i harakatil harfi, itu untuk mengenyangkan harakat huruf terakhir. Bahasanya mengenyangkan banglah. Kalau misalnya kita belajar tajwid, kayak huruf ba dikenyangkan harokatnya fathah, dikenyangkan menjadi ba, alif yang muncul. Kalau misalnya harokatnya kasrah dikenyangkan, maka huruf ya yang muncul bi. Kalau harokatnya dhammah apabila dikenyangkan maka yang muncul adalah huruf waw, bu. Jadi wahada di situ karena harokatnya fathah maka dikenyangkan dengan memunculkan huruf alif. Itu nanti kaitannya dengan ilmu arud. Ilmu arud menyesuaikan wazannya. Kalau pernah belajar tsumma shalatu wassala musarmada. Kalau belajar bahari, belajar manatak. Tsumma shala mustaf'ilun, tu wassala mutaf'ilun, musarmada mutaf'ilun, alan nabi mutaf'ilun, khairiman khairiman mutaf'ilun, qad wahada mustaf'ilun. Itu ketika belajar menatak, jadi menyesuaikan wazan syair. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung wa alihi di pertemuan yang selanjutnya. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada pertanyaan? Tayyib, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita simak hari ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk diamalkan baik ulun pribadi dan kita seberataan. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik itu yang masih hidup dan yang sudah mendahului kita. Dan semoga kita dianugerahkan mudah ikhlas, mudah istiqomah, dan mudah husnul khatimah, dan selalu dimudahkan untuk berbuat taat, yang mana perbuatan taat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Ta'ala ridha dan Rasulullah mesam. Ala hadhihi nihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. Ighfir Allahumma lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa liman ahabba ahsana ilayna wa liman awsana bid du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.